Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Umi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Di episode kali ini kita akan membahas situasi politik terkini. Maksudnya pemilu terkini, karena hari ini sejak 28 November kemarin tahapan pemilu sudah memasuki tahapan kampanye gitu ya, yang akan dilaksanakan hingga Februari. Karena kalau kita ngomongin pencoblosan 14 Februari gitu ya, masyarakat Indonesia akan memilih gitu. Dan hari ini kita akan membahas situasi terkini di Kota Tasikmalaya. Di studio telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Ada Ketua KPU Kota Tasikmalaya ya, yang sudah tidak asing lagi gitu. Jadi kayak reunian sebenarnya. Kang Asep Rismawan, sehat Kang? Alhamdulillah. Aduh, dulu kita satu alumni nih sebenarnya. Betul. Reunian jadinya. Dan telah hadir juga dari Bawaslu Kota Tasikmalaya, Kang Encing Fuad Sukron selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Disingkat apa tuh Kang? Koordinator Divisi P2HM. P2HM. Wah, tugasnya banyak nih kayaknya. Banyak, paling banyak. Paling banyak. Dan paling sering perjalanan dinas keluar. Oke. Hari ini kita bicara terkait dengan masa kampanye yang memang sudah dilakukan, sudah di gongnya 28 November kemarin. Nah, kalau bicara tentang kampanye yang dipikirkan masyarakat itu, kalau saya dulu itu kan abring-abringan, naik truk gitu sekarang. Nah, saya ingin mulai dari awal dulu nih untuk Ketua KPU. Kalau misalnya kampanye di pemilu sekarang itu seperti apa sih sebenarnya alurnya? Karena kalau yang saya lihat juga dari apa istilahnya itu dibagi-bagi, kayak misalnya pertemuan terbuka, tertutup, kemudian iklan di media, itu ternyata ada waktunya tersendiri. Nah, secara keseluruhan mungkin bisa diulas dulu nih Ketua. Seperti apa sebenarnya gambaran kampanye, masa kampanye yang saat ini diberlakukan atau aturan yang dikeluarkan dari KPU sendiri? Ya, terkait dengan tahapan kampanye, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemilu 2019. Aturannya dasarnya kita pakai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, mulai dari pasal 267 sampai 324 kalau salah. Kemudian ada turunannya, yakni PKPU Nomor 15 tahun 2023 terkait tentang kegiatan kampanye. Kemudian karena memang kemarin sempat ada gugatan MK ke MK terkait dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah. Nah, pada akhirnya KPU merespon pas putusan MK tersebut dengan menerbitkan PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan yang PKPU nomor 15 yang tadi disampaikan. Kemudian ada yang disebut dengan SKKPU tentang pedoman teknis nomor 1621 dengan pedoman teknis terkait tentang pelaksanaan kampanye. Nah, kemudian ada yang ada surat keputusan KPU tentang standar biaya mamin dan transportasi bagi peserta kampanye. Nah, itu nomor SKKPU nomor 1622. Nah, sementara berdasarkan PKPU nomor 15 itu memang metode kampanye itu sebenarnya dari 2019 sama. Jadi ada 9 metode kampanye yang itu diatur. Pertama ada tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, ada debat, terus ada yang disebut rapat umum, media sosial, iklan di media cetak atau daring, dan yang terakhir adalah metode kampanye lainnya yang tidak melanggar dengan aturan undang-undang. Nah, memang kalau sisi tadi mungkin yang disinggung oleh Pak Kang Helmi itu terkait dengan yang dijadwalkan. Pertama, memang ada 2 metode kampanye yang secara khusus jadwalnya tidak mulai dari tanggal 28. Tapi baru kita mulai itu dari tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Nah, yang sekarang sedang rame itu, yang bukan rame yang memang yang jadi pertanyaan itu adalah terkait dengan ini, terkait dengan pemasangan APK.
Nah, dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 itu di pasal 36 KPU diamanatkan untuk membuat SK terkait dengan titik lokasi pemasangan APK. Ya. Nah, di situ kita diamanatkan harus membuat SK itu berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Dan kita di KPU Kota Tasikmalaya sudah melakukan itu pada akhirnya pada tanggal 23 kemarin kita menerbitkan SK nomor 128 terkait dengan titik lokasi pemasangan APK. Di situ tercantum yang tempat-tempat yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dipasang APK. Okay. Saya kira itu gambaran secara awal ya. Nah, terkait dengan hari ini berarti setiap misalnya yang paling banyak misalnya caleg itu tuh sudah bebas di baliho-baliho itu dia menyampaikan visi misi, ada tanda coblos, nomor segala macam itu bebas berarti ya kalau di hari ini gitu dari 28 November kemarin. Ya, per tanggal 28 kemarin itu secara legal peserta pemilu itu memang sudah bisa melakukan kampanye. Cuman dua metode kampanye saja yang nanti baru bisa kita mulai di tanggal 21 Januari itu, yakni metode terkait dengan rapat umum dan iklan di media. Okay. Dan itu kalau rapat umum kami pun nanti diamanatkan untuk membuat jadwal. Nah, dan jadwal itu tentunya hasil koordinasi dengan pihak peserta pemilu, tim kampanye. Nah, saya kira itu ada di pasal 49 kalau salah, 49 PKPU nomor 15. Okay. Nah, sekarang itu. Jadi pada prinsipnya per tanggal 28 kemarin sampai tanggal 10 Februari itu peserta pemilu sudah bisa menyampaikan visi misi, menyampaikan, mengajak sudah bisa dengan tentunya dengan tidak melanggar aturan-aturan. Karena memang di kampanye itu juga banyak larangannya. Oke. Tapi kalau misalkan titik tadi juga memang sudah ditentukan yang oleh KPU sendiri. Sudah. Tapi kalau saya lihat hari ini tidak seramai sebelumnya. Apakah mereka belum melakukan? Karena sebelumnya kan sempat ditertibkan karena memang sebelum masa kampanye oleh Pak Waslu dan juga pihak terkait. Tapi kalau sekarang malah cenderung agak sepi gitu kan seramai sebelumnya. Itu apa yang di lapangan itu? Oh, saya kira saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Yang pasti kalau KPU kita sudah menyiapkan regulasinya sebagai rule untuk peserta pemilu melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan politik, melakukan kampanye di tahapan kampanye ini. Nah, terkait dengan apakah partai politik banyak yang sekarang tidak semasif yang kemarin, saya kira mungkin saja karena waktunya juga baru 2 hari baru 2 hari. Atau mungkin masih beda medianya ini gitu baru hari ketiga. Atau mungkin peserta pemilu yang sekarang itu mungkin lebih bisa saja gitu sedikit memasang APK tapi metode kampanye yang lainnya yang dilakukan, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau yang lainnya mungkin bahkan gitu. Kang Ceng, ini menarik juga ya, karena kalau misalnya bicara tadi yang disinggung bahwa aturan yang kampanye boleh dilakukan boleh di tempat pendidikan kalau nggak salah. Tapi sebelum ngomongin tentang itu, secara keseluruhan situasi beberapa hari setelah kemarin gongnya kampanye sampai saat ini seperti apa Kang gambaran? Apakah kondusif atau sebenarnya riak-riaknya ada sebenarnya? Itu kan yang kondusif Pak. Ya, terima kasih. Kami pengawas pemilu di Kota Tasikmalaya dari mulai jajaran tingkat kota sampai tingkat kelurahan sudah melakukan pengawasan. Termasuk juga kami mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat ataupun juga dari beberapa peserta pemilu bahwa memang dari sejak 28 kemarin teman-teman peserta pemilu, calon anggota legislatif, termasuk juga beberapa tim kampanye sudah ada beberapa yang sudah memasang alat peraga dan juga pemasangan bahan kampanye. Jadi memang hasil ini hari ketiga ini sudah ada beberapa pemasangannya yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah ini nih. Seperti apa tuh Kang gambaran yang tidak sesuainya itu? Yang tidak sesuai itu yang diantaranya dipasang pada fasilitas umum, misalnya dipasang di tiang PJU, kemudian tiang listrik ataupun tiang telepon. Nah, termasuk juga di
pepohonan. Oke. iya. Pepohonan, karena kan di keputusan KPU 128 itu bahwa di pepohonan itu kan tidak boleh. Oke, apalagi yang dipaku-paku ya, aduh betul. itu kasihan Memang juga. kami inventaris itu ternyata ada yang dipaku, ada yang diikat. Gitu. Jadi sudah ada beberapa sebetulnya. Ya nanti kita sudah melakukan koordinasi sebetulnya dengan beberapa peserta pemilu untuk segera disesuaikan. Kalau di Bawaslu ini kan juga sekarang ini mindset pengawasannya diawali dengan pencegahan terlebih dahulu, menyampaikan kepada beberapa peserta pemilu terkait yang memang dianggap metode kampanyenya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Kita menyampaikan itu, mungkin nanti kita pun juga akan tindak lanjut. Setelah kita menyampaikan koordinasi beberapa hal, kita akan tindak lanjut. Apakah nanti bentuknya itu di penertiban, kemudian akan kami sampaikan ke teman-teman Pol PP. Karena nanti juga kita melakukan penertibannya tidak hanya Bawaslu, tetapi juga teman-teman Pol PP, kemudian teman-teman Dishub, juga kita libatkan, kemudian teman-teman dari Dinas PUPR pun juga. Nah kalau misalnya ada indikasi pelanggaran tadi di lapangan, kan sebenarnya mekanisme melaporkan juga masyarakat itu ada yang hanya sebatas melaporkan, karena kalau produk laporan itu harus mengisi form dan segala macam. Nah itu tahapannya memang sudah ada yang sampai menyerahkan bukti-bukti dan segala macam atau seperti apa? Sejauh ini itu tidak, kalau mereka datang langsung ke Panwascam ataupun ke teman-teman PKD, hanya menginformasikan melalui telepon, melalui WA, gitu. Kemudian dikirim fotonya, ini sudah ada beberapa penyebaran bahan kampanye ataupun alat peraga yang tidak sesuai. Akhirnya kita turun ke lapangan, kemudian lakukan pengawasan penyisiran di semua wilayah. Ternyata sudah banyak sebetulnya. Sudah banyak. Misalnya dari arah jalur Lejen Masudi, itu juga kemudian pun juga di kecamatan-kecamatan yang lain juga. Baik, kita lanjutkan. Kita jeda dulu, kita minum dulu supaya diskusinya lebih lancar. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di LDR. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Diskusi kita hari ini semakin menarik karena nanti kita akan coba mengelaborasi bagaimana situasi saat ini, apalagi terkait dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan PKPU, kemudian nanti pengawasan. Saya ingin masih ke Kang Ceng sendiri terkait dengan pengawasan, gitu ya. Sebenarnya secara garis besar tugas dan fungsi dari Bawaslu sendiri sampai mana gitu otoritas Bawaslu dalam melakukan penindakan? Apakah Bawaslu sendiri itu mengeluarkan sanksi atau tidak sebenarnya dalam konteks ketika memang ada pelanggaran? Terima kasih terkait dengan potensi pelanggaran. Tentunya Bawaslu memiliki kewenangan karena definisi pengawasan hari ini itu dari mulai upaya pencegahan sampai pada proses penindakan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya terkait dalam proses penanganan pelanggaran, tentunya Bawaslu ada kewenangan terkait memberikan sanksi. Misalnya sanksi administratif. Saya ambil contoh. Misalnya KPU sudah membuat jadwal nanti di metode rapat umum bahwa KPU hari ini mengeluarkan jadwal itu, hari ini ternyata jadwalnya partai A misalnya. Kemudian ternyata hari ini malah dipakai oleh partai B. Maka kemudian Bawaslu tentunya akan menyampaikan bahwa partai B ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme apa yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita akan menyampaikan sanksi administratif. Itu diantaranya pemberhentian kegiatan metode rapat umum yang dilakukan oleh partai B yang bukan jadwal. Misalnya. Betul. Adapun dengan misalnya dengan yang pelanggaran pidana, kami amanat dari undang-undang itu bergabung di Sentra Gakumdu. Jadi di Sentra Gakumdu itu terkait penanganan pidana pemilu itu ada Bawaslu, kemudian kepolisian, kemudian juga kejaksaan. Jadi kita tiga unsur ini memproses penanganan pelanggaran yang pidana. Nanti kemudian kalau misalnya itu sudah memenuhi unsur, langsung dilanjutkan ke tahap penyidikan di kepolisian, kemudian di penuntutan sampai di pengadilan. Nanti sanksinya di pengadilan. Hakim mau seperti apa, buktinya memberikan sanksi seperti apa.
Seberapa besar Kang kalau melihat di Kota Tasikmalaya potensi akan banyaknya pelanggaran? Ya walaupun bukan Senayang ya, tapi kan mencoba untuk bisa melihat dari sisi yang lain gitu. Kalau misalnya 2019 itu pengalaman dalam kita memproses pelanggaran yang pidana pemilu ini memang lumayan besar. Melebihi lebih daripada 18 proses penanganan terkait dengan pidana pemilu. Artinya hari ini pun juga potensi itu kemungkinan juga ada. Maka disitulah kemudian kami antisipasi, kami membuat indeks kerawanan pemilu. Potensi-potensi kerawanan itu di mana? Kemudian baik itu dari dimensi sosial politik ataupun kontestasi ataupun penyelenggaraan pemilu. Itu kita petakan potensi-potensi itu, kemudian kita sampaikan kepada seluruh peserta pemilu dengan upaya-upaya pencegahan, misalnya menyampaikan baik itu kegiatan sosialisasi ataupun misalnya imbauan-imbauan gitu. Kita selalu menyampaikan itu. Selalu menyampaikan itu. Baik, Ketua, pemilu 2024 ini kan sebenarnya ada legislatif, ada yang besarnya ya, yang mungkin sangat familiar presiden, kemudian ada pilkada. Tapi kalau situasi hari ini sebenarnya masyarakat cenderung gaungnya itu ke presiden aja sebenarnya, bener gak? Mau tidak mau gitu. Kayak misalnya hari ini saya juga pengen menanyakan sebenarnya langkah yang dilakukan dari KPU sendiri untuk bisa masyarakat merata mengetahui informasi terkait caleg-calegnya segala macam. Bagaimana melihat situasi itu? Apakah juga KPU melihat itu juga seperti pandangan saya atau beda? Karena hari ini kan mungkin agak kesulitan juga ya di lapangan juga memang kalau misalnya Anda tahu calegnya nggak usah dong. Kalau presiden mereka nyaris semuanya tahu lah pasangan 1, 2, 3. Itu seperti apa sih? Ya, saya kira pertama yang harus kita pahami itu, dan ini bentuk pendidikan politik juga kan ya, bagian dari itu. Ya. Pertama yang disebut dengan peserta pemilu itu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Iya. Nah, ya gabungan partai politik itu yang nantinya mengusung presiden, wakil presiden, calon presiden, wakil presiden. Kemudian yang disebut dengan partai politik selanjutnya ya caleg itu adalah bagian dari partai politik. Jadi sebenarnya peserta pemilu itu bukan hanya caleg, caleg itu bagian dari peserta pemilu. Karena peserta pemilu itu adalah partai politik dan gabungan peserta. Kemudian kalau kita mungkin saja, boleh saja masyarakat berpendapat yang dikenal itu hanya sebatas calon presiden, wakil presiden. Nah tentunya kalau kami melihat itu ya artinya ya itu menjadi masukan bagi kami untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hajat 2 Februari nanti, 14 Februari 2024 ini bukan hanya memilih presiden atau wakil presiden, tapi juga memilih wakil-wakil rakyat yang tentunya nanti ada DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota Tasikmalaya. Nah, saya kira ini menjadi masukan. Namun saya kira tahapan kampanye ini adalah tahapan di mana yang secara legal peserta pemilu untuk mensosialisasikan partainya, untuk mensosialisasikan dirinya, dan meyakinkan terhadap pemilih untuk memilih. Gitu. Ya, tentunya saya kira ini kesempatan yang walaupun mungkin dianggap singkat dengan 75 hari, 75 hari, tapi saya kira ini harus dimaksimalkan sebagai kesempatan untuk menyampaikan visi misi, meyakinkan pemilih agar memilih mungkin mereka yang sedang sekarang menjadi peserta pemilu. Nah, terkait hal yang tadi saya yakin lah masyarakat pun sudah banyak mengetahui, terlebih apalagi saya kira peserta pemilu yang sekarang itu dengan jumlah yang contoh saja untuk jumlah calon anggota legislatif Kota Tasikmalaya itu kan berjumlah dari 18 partai itu 17 partai ya. 17 partai yang ada itu jumlahnya 617 orang. Iya. Dari 617 orang saya kira pasti semuanya juga memiliki langkah dan strategi untuk meyakinkan pemilih. Betul. Dan saya yakin dengan
dengan kerjasama semua, baik itu penyelenggara pemilu yang di dalamnya ada KPU, Bawaslu, dan DKPP, termasuk ada peserta pemilu, baik itu yang wakil presiden dan wakil presiden, ataupun dewan calon legislatif dan DPD, termasuk media juga. Saya kira kalau dengan bekerja sama kita menyampaikan informasi tentang itu, insya Allah masyarakat akan banyak tahu dan banyak masyarakat juga bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Kan gini, pada 14 Februari nanti itu masyarakat datang ke TPS, walaupun mungkin ya ini sekaligus sosialisasi. Ada berapa surat suara sih nanti yang akan dicoblos gitu? Karena ya akan banyak dan pastinya juga akan, ya itu tadi soal apakah si calegnya semasif itu atau bahkan mungkin nanti malah masyarakatnya pusing gitu. Ini juga menjadi bagian sosialisasi juga kan. Seperti apa tuh kira-kira? Kalau surat suara nanti yang ada di TPS sebenarnya tidak semua, ada 5, ada kertasnya itu ya. Kertasnya itu surat suaranya itu ada 5. Ada untuk presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Tasikmalaya. Tapi tidak semua pemilih juga yang datang ke TPS bisa mendapatkan surat suara itu. Iya kan, tergantung kalau dia pindah. Contoh katanya, Kang Helmi dari Bandung, terus datang ke Kota Tasik, mau pindah memilih di Kota Tasik. Nah itu nggak semua surat suara bisa diberikan. Karena calegnya dia nggak bisa. Kalau presiden bisa. Presiden udah pasti bisa, gitu. Jadi perlakuannya nanti akan beda, dan kami ini pun menjadi salah satu atensi kami di KPU untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Memang kita siapkan 5 surat suara, tapi belum tentu yang datang ke TPS itu bisa mencoblos kelima-limanya. Tergantung dia itu sebagai DPT, DPTB atau apa. Seberapa besar kesiapan KPU khususnya Kota Tasikmalaya gitu ya menghadapi hajat demokrasi? Karena kalau setelah kemarin dari PPK kalau tidak salah sudah mulai turun untuk menentukan petugas PPS gitu segala macam, karena saya sempat diundang juga Pak, ada sama RT-nya gitu. Siap. Yang hadir ini ada dari Indonesia Sosialisasi. Saya ada itu memang. Itu seperti apa Kang persiapan dari SDM dan pertama saya kira dari SDM. Kalau untuk PPK kita sudah siap, PPS juga sudah siap sesuai dengan tahapan kita sudah bentuk. Kemudian memang yang akan kita hadapi nanti per tanggal 11 Desember kalau nggak salah, kita akan mulai running untuk proses pembentukan KPPS. Nah, kemudian nanti pada tanggal 25 Januari kalau saya Desember ya, 25 ini nanti kita akan melantik teman-teman yang menjadi KPPS Januari. Nah, saya kira kesiapan terkait dengan SDM saya kira kita insya Allah sudah siap. Hanya persoalannya tinggal ini saja, tinggal kita merekrut KPPS. Kalau PPK dan PPS kita sudah siap. Kemudian terkait yang lain-lain sisi aturan saya kira juga memang sisi aturan kampanye yang pertahapan yang sekarang kita lakukan, tahapan kampanyenya tadi sudah kita sampaikan. Kita sudah beberapa aturan yang sudah muncul dari KPU RI, bahkan KPU Kota Tasikmalaya pun sudah mengeluarkan keputusan nomor 128 tadi. Nah, kemudian memang tahapan hari ini pun kami pun sudah mulai melakukan diskusi, kalau saya menyebutnya mitigasi. Mitigasi terkait dengan rencana ke depan menghadapi tahapan-tahapan selanjutnya. Dan kita itu lakukan seperti itu terus. Logistik, sekarang saya kira logistik ya, pertama memang masih ada yang masih diproses pengadaan. Tapi juga sudah ada beberapa logistik yang kita sudah terima Pak di gudang. Salah satunya itu bilik, surat suara, segel, alat coblos itu kita sudah terima di gudang. Jadi udah siap. Tinggal beberapa item yang memang masuk tahap 2 pengadaannya, ini sekarang masih dalam proses. Tapi saya kira kami pastikan itu bisa selesai dan bisa kita gunakan pada saat hari H di tanggal 14. Baik.
Kang Ceng, terkait dengan aturan di mana pemilu saat ini, kampanye itu boleh dilakukan di pendidikan, Di tempat pendidikan. di tempat pendidikan. Nah, ini kan apakah tentu menjadi pekerjaan tambahan ya? Betul, ya. Karena, kalau dulu nggak bisa, misalnya. Nanti kita korek lagi, tapi ditahan dulu, kita harus jeda dulu soalnya. Kita harus jeda dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar. Kita kembali lagi ngobrol, berdiskusi dalam Layar Demokrasi Radar. Pertanyaan yang sempat tertunda tadi terkait dengan dibolehkannya kampanye di tempat pendidikan. Karena kalau tidak salah yang saya tahu juga kalau di level SMA sederajat juga sebenarnya tidak semuanya udah punya hak pilih itu gitu ya. Karena mungkin hanya kelas atas saja. Kemudian yang saya tahu juga kalaupun boleh di kampus juga tidak boleh, ada banyak aturan-aturannya ya sebenarnya. Nah, melihat itu apakah menjadi tantangan baru nih buat Bawaslu untuk bisa lebih mengencangkan pengawasan gitu terkait dengan apa namanya di lembaga pendidikan. Karena kalau ngomongin lembaga pendidikan kayak pesantren itu juga agak dilematis karena kalau pesantren otomatis nyatu dengan tempat ibadah kan sebenarnya dan itu tidak diperbolehkan. Seperti apa itu, Kang? Terima kasih. Memang pasca putusan MK nomor 65 keluar itu artinya di situ ada ada batasan bahwa kegiatan kampanye dapat dilakukan di tempat pendidikan dan itu juga dibatasi itu dengan di perguruan tinggi. Artinya selain perguruan tinggi kan juga sudah clear tuh. Ya. Karena putusan MK sudah tertera di situ. Jadi hanya perguruan tinggi gitu. Terutama juga disahkannya PKPU nomor 20 kan. Dikeluarkannya PKPU nomor 20 itu sudah menjelaskan bahwa boleh di perguruan tinggi gitu kan. Kemudian tentunya harus ada beberapa ketentuan. Ada izin dari rektor. Kalau universitas dari rektor, kalau sekolah tinggi dari ketua, kemudian kalau akademik itu dari direktur kalau tidak salah. Artinya kan kalau memang izinnya dari rektor berarti tidak bisa izin dari dekan misalnya. Iya, betul. Nah, kalau melihat klausul pasal di PKPU nomor 20. Nah, tentu itu pun juga ada pembatasan. Hari Sabtu dan hari Minggu. Di PKPU-nya itu jelas itu. Artinya bahwa ini mungkin masukan juga informasinya memang Kemendikbud pun juga menyampaikan masukan. Silakan di perguruan tinggi. Tetapi tadi tidak mengganggu proses perkuliahan. Maka di situ kan hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa misalnya SMA, SMK, Madrasah Aliyah misalnya yang sederajat itu tidak boleh? Tadi betul apa dikatakan oleh Kang Helmi, memang di situ kan tidak semua ada pemilih. Ya. Karena ada yang belum memilih. Betul. Kalau di pesantren saya kira karena sudah di sudah final ya di situ aja di putusan MK saja sudah final. Kita sudah mengetahui bahwa putusan MK itu kan bersifatnya final, tidak bisa dilanjutkan lagi gitu. Selesai tidak boleh kecuali terselubung. Beda lagi. Iya betul. Kalau persoalan ekstra memang ekstra. Kalau persoalan ekstra memang ekstra, kita betul-betulnya tantangan baru. Tantangan baru berarti nanti kita juga teman-teman pengawas pemilu tingkat kecamatan, kelurahan akan melakukan pengawasan. SDM di Bawaslu sendiri kesiapannya seperti apa nih Kang terkait dengan ya ada statuta yang baru atau misalnya karena memang sudah biasa untuk pemilu 2024 ini? Kalau SDM secara jumlah memang masih sama. Masih sama seperti 2019, artinya tingkat kelurahan hanya 1 orang, tingkat kecamatan 3 orang, dibantu dengan staf. Kemudian kalau tingkat kota juga sama, masih 5. Tetapi dengan indeks SDM seperti ini kan juga kita mau tidak mau harus siap. Karena bagian daripada tugas kita sudah melekat sebagai pengawas pemilu, kita siap. Kita akan siap untuk memastikan tahapan pemilu 2024 ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Ketua, di kampanye ini ya tadi di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari itu ada rapat umum, iklan media cetak, elektronik gitu ya, dan media daring. Media daring itu media sosial berarti ya. Nah, katanya memang diatur juga tuh untuk khusus untuk media sosial. Jadi harus ada media sosial resmi yang disetorkan ke KPU kan. Itu
seperti apa sih rigidnya atau aturan sebenarnya gitu? Ya. Salah metode kampanye itu kita harus bedakan. Ada yang disebut iklan media cetak, media daring, media ini. Nah, terus ada yang disebut dengan media sosial. Nah, ketentuannya kalau terkait dengan media sosial, PKPU nomor 15 itu mengatur peserta pemilu wajib melaporkan, mendaftarkan akun yang akan dipakai untuk kampanye. Nah, jumlahnya 20 akun per aplikasi. Nah, kalau yang diatur jadwal 21 itu sampai 10 Februari, satu rapat umum dan iklan media cetak, media daring. Jadi bukan media sosial, beda lagi. Kalau media sosial itu sudah bisa treat per tanggal 28 kemarin. Oke. Nah, 20 tadi 20 akun itu dari partai atau kayak misalnya gini, saya caleg nih, gitu. Tapi kan saya punya sosial media tuh. Nah, itu masuknya kemana? Dilaporkan juga dari partai atau ya kan ini mau melekat, misalnya saya juga bebas kampanye di akun saya gitu. Ya makanya kan peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan caleg. Kalau akun Kang Helmi mau didaftarkan berarti harus didaftarkan lewat partai politik. Peserta pemilu jatuhnya bukan per caleg. Gitu. Tapi situasi sekarang di lapangan seperti apa? Karena yang saya tahu setelah nanti beres kampanye itu akunnya harus ditutup loh. Harus ditutup kan? Nah, kalau misalnya yang sekarang aja, ada berapa sih yang sudah melaporkan akun untuk kampanye? Kalau berdasarkan, karena kita begini, ada khusus tahapan kampanye itu kita punya aplikasi yang dilegalkan secara di PKPU itu ada yang disebut dengan SIKADEKA. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Nah, peserta pemilu itu untuk media sosial wajib mendaftarkannya itu 3 hari sebelum masa kampanye. Dan kami sudah pastikan teman-teman peserta pemilu itu sudah melakukan itu. Kalau ditanya jumlahnya, aduh saya juga bisa lupa itu. Jumlahnya sama, soalnya kan diaturannya maksimal 20 akun per aplikasi, Pak. Bukan per peserta pemilu. Jadi 20 akun per aplikasi. Contoh misalnya gini, partai A, partai B punya akun TikTok, itu bisa 20 akun TikTok. WA bisa 20, Instagram bisa 20 gitu. Ya, gitu. Jadi bukan 20 itu bukan dari semua aplikasi bukan, gitu. Ketika dia banyak aplikasi berarti lebih banyak jangkauannya. Ya, iya begitu. Kalau yang pribadi itu gimana itu mengaturnya gimana? Kalau yang pribadi kalau dia didaftarkan menjadi akun peserta pemilu berarti boleh. Kalau tidak, ya nanti urusannya sama Bawaslu. Langsung aja kan cek. Karena ini saya agak ini ya terkait dengan pengawasan. Saya pikir dengan mengawasi media sosial itu saya pikir bukan suatu hal yang mudah, dan apakah juga SDM, saya juga nanya apakah Bawaslu punya aja tim siber misalnya, khusus gitu yang memantau sosial media. Kalau terkait itu apa yang dilakukan saat ini? Yang dilakukan oleh Bawaslu sampai ke tingkat kelurahan, kita betul memang pengawasan di media sosial memang agak ini, tetapi kan juga sudah ada nih KPU beberapa akun yang sudah kami terima. Artinya nanti ketika ada ada akun yang memang bukan akunnya, ternyata kan itu juga harus ditelusuri, itu akunnya siapa, kan begitu. Akunnya siapa? Jangan-jangan juga akun bodong. Jangan-jangan juga itu menjadi permasalahan juga. Terkait dengan cyber tentunya juga kami memang tidak memiliki tim khusus pada akhirnya semua pengawas pemilu itu memang di medsosnya harus aktif sambil pengawasan mungkin metode lainnya gitu. Kita pun juga tetap mengawasi di media sosial sebagaimana akun yang sudah disampaikan oleh peserta pemilu kepada KPU. Ketika misalnya di luar itu nanti kita akan lakukan koordinasi. Oh, ini akunnya siapa? Ini kok muncul? Sementara di KPU tidak ada nih akun ini. Tidak ada nih akun ini. Kalau yang pribadi tadi saya masih penasaran. Yang pribadi yang memang tidak dilaporkan, yang masuk ke 20 itu dari mewakili partai,
saya caleg nih, Ya. saya punya akun, followernya banyak, TikTok aktif segala macam, tapi tidak dilaporkan. Saya sendiri, tapi yang saya lihat memang saat ini di akun-akun yang teman-teman tahu yang saya berteman di itu, mereka ya bebas berkampanye lah istilahnya. Yang akun pribadi seperti apa aturannya? Pengawasannya atau itu? Ya, kalau kita tetap berpaku kepada akun yang memang sudah terdaftar di KPU. Ya, Kalau paham. memang di luar yang tidak terdaftar, maka kemudian di luar yang terdaftar, maka kemudian kita akan komunikasikan ke partai tersebut. Ini kok muncul di akun ini? Oke. Ini akunnya siapa? Apa akun resmi partai atau akunnya siapa? Ketika ini menjadi akun bodong pun juga kita ada keterbatasan regulasi nih terkait pengawasan. Aduh, ini ketika misalnya ini pemilik akunnya siapa? Kan juga kita kesulitan. Iya. Karena tidak tadi kalau tim cyber kita nggak punya. Iya, terbatas lah ya terkait Tetapi kita masuk juga, ke sana. akan bangun koordinasi dengan barangkali misalnya dengan teman-teman cyber yang ada di kepolisian. Misalnya mereka yang mudah-mudahan lah kita di pengawasan ini efektif, optimal, maksimal lah kira-kira. Mau tidak mau jajaran kami dari tingkat kota sampai tingkat tingkat kelurahan ini harus betul-betul maksimal. Pengawasan itu ya, khususnya untuk sosial media. Termasuk juga kita mengajak ke seluruh masyarakat, diawasi bersama. Proaktif. Betul, bagian daripada pengawasan partisipatif. Oke. Terakhir Kang, ini yang paling sering dan klasik sebenarnya terkait netralitas ASN. Ini kan jadi inilah gitu. Ya, kalau di daerah tetangga itu sampai ada yang dipanggil sama Bawaslu. Sampai saat ini kalau Bawaslu Kota udah pernah memanggil memanggil ini nggak ASN yang diindikasikan gitu tidak netral. 2019 itu ada. Itu ada 2 ASN yang diduga. Kemudian memang kita sudah memanggil. Pak Asep juga tahu kan pada saat masih di Bawaslu ya. 2019 itu memang kita panggil, bahkan juga kita investigasi dulu ke lapangan, betul nama ini sebagai jabatannya di Kelurahan A gitu kan, Kelurahan B. Akhirnya ketemulah, kemudian kita klarifikasi, memang ada beberapa pengakuan ada unsur ketidaksengajaan alasannya. Oke. Tetapi kita kaji pada saat itu. Kemudian kita sampaikan rekomendasi ke ASN, karena terkait ASN ini kan nanti sanksinya oleh komisi ASN, bukan oleh kita. Jadi kita menyampaikan rekomendasi ke ASN melalui Provinsi Jawa Barat, melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian di tahapan pemilu sekarang ini, kemarin kita sempat ada informasi di lapangan terkait diduga netralitas ASN, salah satu pegawai dinas gitu. Ada informasinya seperti itu, tapi ketika kita investigasi ke lapangan, turun ke lapangan, ditelusuri, ternyata unsur itu tidak ada. Walaupun memang riak di media sosial, di pemberitaan itu lumayan pada saat itu. Masih bulan 2023 ini. Baik, terakhir juga ke Ketua. Bukan tuduhan ya, atau opini di masyarakat soal netralitas juga tidak hanya di ASN, tetapi juga di tubuh KPU sendiri. Kadang kan ada orang yang bicara netralitas atau KPU sendiri juga ini lebih penting untuk diperhatikan sebagai penyelenggara. Kalau menjawab hal itu apa yang disampaikan? Ya kalau peserta pemilu atau masyarakat berbicara terkait netralitas kami, karena memang di undang-undang itu kami itu penyelenggara pemilu, satu-satunya penyelenggara pemilu yang paling banyak menjadi Pak. Jadi termohon, ya, teradu, dan terduga, dan terlapor. Nah, karena memang KPU itu paling banyak jadi wajar saja mungkin. Tapi saya kira gini, kami dalam proses pelaksanaan semua tahapan pemilu itu kami yakin kami sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kalau memang ada hal-hal yang masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, saya kira pasti akan ada Bawaslu di sana yang akan mengingatkan kami. Termasuk masyarakat pun akan mengingatkan kami. Sehingga pemilu yang berintegritas, penyelenggara kami sebagai KPU juga memegang prinsip integritas itu. Saya kira kami yakin anggapan itu adalah anggapan yang perlu kami jawab dengan kerja nyata, bukan dengan kata-kata. Luar biasa.
Kang Acep, terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Masih banyak sebenarnya, harus ada season 2 nih nanti. Betul. Untuk membahas situasi terkini terkait bagaimana proses, karena juga melalui program layar demokrasi ini juga kita ingin sebagai media punya tugas untuk mencerdaskan juga bagaimana jalannya demokrasi ini bisa sesuai dengan realnya. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.